Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah kali ini kita bakal bahas ngomongin smartphone dari pendatang baru nih guys di Indonesia. Iya, lagi ramai nih rasanya ya. Jadi kemarin aku sempat kaget juga, ternyata Ricis itu udah sempat pegang smartphone-nya. Tech reviewer pun kayaknya belum ada yang pegang. Wow, istimewa banget ya. Jadi pendatang baru itu adalah Tecno, dan seri yang gue pegang ini dengan seri Spark 5 Pro nih guys. Gue penasaran banget sih bakal kayak apa ya smartphone-nya, karena cukup ramai ya di beberapa selebgram bisa dibilang ya. Jadi mari kita unboxing untuk si Tecno Spark 5 Pro ini. So, jadi dia box daripada Tecno Spark 5 Pro. Iya, bentukannya tuh seperti ini ya guys, berdominasi dengan dua warna antara biru dan juga warna kuning. Dan sini tampak jelas banget bocoran daripada desain layarnya. Nah, balik bagian sampingnya di sini tampak jelas juga doi itu dilengkapi dengan warranty selama 12 plus 1 bulan. Jadi total sekitar 1 tahun lebih sebulan gitu ya guys. Dan juga di bagian samping sini tampak jelas banget ya beberapa spesifikasi highlight yang dibawanya. Dari mulai punya layar lega 6,6 inch, baterai yang besar 5000 mAh hingga menggunakan Android 10 nih guys. Terus baru bagian atasnya ini yang bikin gue wow, kayak ini beneran nggak sih gitu. Ini siapa sih sebenarnya? Karena sini si Tecno ini itu dia tuh official global partner ya bareng Manchester City. Tuh, siapa coba sini fansnya, tapi ini beneran wah banget ya. Keren sih, keren. Terus bagian sini, nah tampak jelas banget nih yang gue pengen dengan varian RAM 4GB, Intel memori sebesar 128GB. Nah jadi pastinya teman-teman bisa nikmatin naruh berbagai macam kayak momen penting kalian atau beberapa drama episode kalian gitu ya pada internal memorinya yang lega ini, yaitu sebesar 128GB ya. Tapi sebenarnya juga ada varian di bawahnya dengan varian RAM 4GB, internal memori sebesar 64GB. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi langsung aja kita unboxing untuk si Tecno Spark 5 Pro ini. Pertama kali bakal dapetin smartphone ya. Ini tampak jelas banget ya spesifikasi yang di bawahnya. Kita taruh dulu biar lebih penasaran. Lalu kita dapetin juga di sini ada soft case nih rasanya. Oh iya, soft case. Soft case-nya ini terasanya wah, cakep juga ya guys, tuh anti mainstream banget. Lalu dapetin juga di sini ada buku panduan singkat. Oke. Ada informasi daripada warranty-nya nih 12 plus 1, jadi di sini warranty-nya 1 tahun lebih 1 bulan. Lalu di sini dapetin juga anti gores yang cukup tipis, kartu garansi, dan juga list service centernya. Yo, ini penting banget sih, karena kan bagi teman-teman yang beli smartphone baru, brand baru apalagi ya, itu wajib banget kita harus tahu ya after sales itu kayak gimana. Kayak list service centernya banyak nggak sih, mudah ditemuin nggak sih, kayak gitu-gitu. Itu PR juga sih buat pendatang baru ya. Dari sini dapat juga kabel data yang masih menggunakan micro USB nih guys. Dan ada kepala charger dengan outputnya sendiri yaitu 5 volt 2 ampere ataupun 10 watt. Dan juga ada SIM card ejector. Wah, jadi dia isi box daripada Tecno Spark 5 Pro. Jadi penasaran kayak gimana sama smartphone ya? Jangan kemana-mana ya. Oke, balik lagi di video unboxingnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Arinis, gue ucapin selamat datang. Dan kalau misalkan unboxing itu seperti ini ya, ngomongnya itu panjang, kali lebar, kali tinggi. Kalau misalkan mau lihat unboxing aja udah saya tadi, dan sekarang lebih kesan pertama pada saat pegang si Tecno Spark 5 Pro ini. Jadi ini langsung aja kita kretek ya guys, gue penasaran banget sih. Wah, jadi dia Tecno Spark 5 Pro. Tuh, bagi teman-teman yang suka warna gonjreng, ini pasti bakal cocok banget sih, karena perpaduan antara warna biru ke hijau, dan di sini kalau teman perhatiin ada efek shiny gitu yang berpusat pada bagian ujung sininya. Back cover ini berbahannya polikarbonat berfinishing glossy yang cukup meninggalkan sidik jari. Jadi saran dari gue sih gunain aja soft case untuk lebih baik, karena soft case pun juga terbilangnya ganteng nih guys. Di bagian belakang ini juga tampak jelas ya, doi itu dilengkapi dengan 4 kamera dengan desain yang cukup kekinian, ditemani dengan sensor sidik jari yang kayaknya bakal lebih asik kalau misalkan posisinya itu sedikit ke bawah. Sedangkan untuk kecepatan dan juga keakurasian daripada sensor sidik jari juga terbilangnya baik ya. Nah sekarang kita cek untuk di sekelilingnya. Ini untuk smartphone yang menggendong baterai sebesar 5000 mAh, rasanya cukup slim ya guys. Dan juga finishingnya juga sudut kanan sudut kirinya sudah nggak 3D, jadi lebih enak kalau misalkan digenggam seperti ini. Terus di sini ada tombol power, ada kontrol volume yang tadi gue rasain tuh kayak kurang solid nih guys. Tapi kalau misalkan kita pakai soft case, itu tadi udah gue cobain sih dan rasanya bakal beda sih. Jadi nggak kendor lagi nih guys. Nah jadi kalau misalnya setelah menggunakan soft case bakal kayak gini guys, tuh terbilang cukup rapi. Jadi warnanya itu sebenarnya di sini nggak yang transparan banget, tapi melainkan kayak doff ke matte gitu loh ya modelnya. Jadi hanya di bagian tengahnya saja yang transparan banget gitu ya.
Sekarang kita lihat kira-kira dia tuh mampu menampung berapa SIM. Tadi kan internal memorinya udah lega banget ya, seluas 128 GB. Itu udah gede banget sih ya. Bisa banget buat naruh berbagai momen penting kalian. Dan ini wow, jadi sini ternyata 3 slot nih guys. Jadi teman-teman bisa aktifin 2 SIM plus tambahan 1 micro SD kalau misalkan dirasa nih internal memori sebesar 128 GB nya masih kurang. So, jadi dia tampilan utama daripada Tecno Spark 5 Pro. Jadi kalau misalkan kondisinya di dalam ruangan itu terbilangnya cukup bagus ya warna yang dihasilin. Kalau misalkan di luar ruangan mungkin bakal beda cerita ya teman-teman. Jadi untuk bagian layar ini tuh seluas 6,6 inch. Jenis layarnya itu IPS dan resolusinya sendiri 720 ataupun XD+. Iya, jadi sejatinya kalau gue sih prediksi gue ya bakal enak banget kalau misalkan dipakai untuk kayak kebutuhan scrolling, dipakai untuk belanja online ataupun dipakai untuk nonton. Meski resolusinya itu dikunci di 720 pixel. Dan sekarang kita cek ya di sini ada ya sesuatu yang apa ya tidak asing gitu ya untuk bagian UI-nya. Itu UI-nya masih identik ya dengan XOS ala Infinix. Tapi sini kalau gue lihat Tecno sendiri menamainya adalah HiOS dan ini versi 6.1. Dan gak lupa sudah berbasis Android 10 yang sudah terbaru untuk saat ini ya. Tecno Spark 5 Pro ini dilengkapi dengan CPU MediaTek Helio A25, dibalut dengan RAM 4GB dan memori sebesar 128GB. Jadi ya udah ketebak ya pangsa pasarnya tuh siapa. Jadi kalau untuk kebutuhan harian standar kayak main sosial media, nonton, belajar online, dan main game ringan itu rasanya udah cukup asik ya. Smartphone ini bisa dibilang punya kamera yang cukup banyak, jadi 4 di belakang, 1 di depan. Sedangkan untuk spesifikasi detail daripada kamera sendiri adalah sebagai berikut ya. Jadi kamera utama itu sebesar 16 megapiksel, kamera keduanya itu 2 megapiksel sebagai deep kamera, lalu ada juga 2 megapiksel lagi sebagai makro dan adanya AI lens. Iya sayang banget ya 4 lensanya ini belum dilengkapi dengan lensa ultrawide. Jadi kalau misalkan teman-teman ya kebutuhannya kayak pengen memfoto benda kecil, itu bisa menggunakan lensa makronya, atau bagi teman-teman yang pengen foto bokeh, foto bikin blur bagian belakang gitu ya yang ala-ala gitu, itu bisa banget menggunakan lensa deep kameranya. Nah kalau kita cek untuk pilihan mode kamera sendiri, di sini terbilangnya cukup ramai ya. Dari mulai adanya slow motion, AI kamera, beauty yang kalian bisa atur tingkat kecantikannya. Ada juga AI body kalau misalkan kalian mau lebih singset gitu ya. Ada juga mode bokeh, AR shoot, dan juga panorama. Sedangkan untuk kamera depan sendiri yaitu 8 megapiksel yang kalian bisa atur tingkat beauty-nya. Ada juga AR stiker buat seru-seruan gitu ya. Dan ada juga mode wide selfie. Ini rasanya tuh kayak sebuah foto gitu. Dan berikut beberapa hasil foto dan juga sampel videonya ya. Jadi gimana untuk hasil fotonya? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan dari tadi tuh pada saat gue pegang smartphone-nya itu gue agak salah fokus guys. Ternyata ini terbilangnya cukup slim ya. Dan juga dimensinya bagi gue nih itu agak lebar. Jadi emang kalau penggunaannya sendiri itu dengan 2 tangan. Tapi HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh yang cukup gede ya, yang pastinya bakal bisa banget bertahan 1 harian. Sedangkan untuk pengecasan sendiri itu dilengkapi dengan charger kan tadi 10 watt ya. Jadi untuk pengecasan dari mulai 1 sampai 100% itu prediksi gue sih bakal lebih dari 2 jam ya. Jadi saran dari gue ngecasnya ditinggal sambil tidur siang aja. Gimana? Asik ya, makin lebih banyak pilihan smartphone di budget 1 jutaan. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan, budget, dan juga selera kalian. Jadi mungkin PR-nya sih tinggal kita lihat ya ke depannya tuh bakal kayak gimana, dari mulai inovasinya, seaktif apa ya bun, dan juga seintens apa. Iya, after sales juga paling penting juga sih. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.